Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, kata Rasulullah, Allahumma arhamil muhalliqin. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala Allahumma arhamil muhalliqin. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala Allahumma arham al muhalliqin. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala wal muqassirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur habis rambutnya. Mereka berkata, yakni para sahabat, dan orang yang memendekkan rambutnya juga ya Rasulullah. Rasulullah berdoa lagi, ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur habis rambutnya. Mereka lagi berkata, yakni para sahabat, dan orang yang memendekkan rambutnya juga ya Rasulullah. Diulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doanya sampai 3 kali. Dan yang keempat kalinya kemudian Rasulullah mengatakan wal muqassirin, dan rahmatilah orang yang memendekkan rambutnya. Hadis ini berkenaan dengan ihlal, tahallul, yaitu menyudahi ihram, baik itu ihram umrah atau ihram haji, dengan memotong rambut. Dan memotong rambut ini ada yang disebut dengan tahlik dan taksir. Apa perbedaan tahlik dan taksir? Atau hal tahlik itu mencukur habis, digundul bagi laki-laki. Taksir itu hanya memendekkan, tidak sampai digundul. Kedua-duanya dibolehkan, tapi yang lebih utama adalah tahlik, itu digundul. Bahkan di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, ya Allah, ampunilah orang yang mencukur habis rambutnya. Jadi didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diberi rahmat, didoakan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diampuni dosanya. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena dengan ihlal ini, ihram haji kita selesai, ihram umrah kita selesai. Sebagaimana sholat ditutup dengan salam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dan ini perlu kita ketahui, terutama
bagi orang yang hendak melakukan ibadah haji atau umroh, agar kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berniat untuk melakukan umroh atau haji, maka yang kita harapkan adalah kebaikannya. Ketika kita berniat berangkat untuk melakukan haji, maka yang diharapkan adalah haji mabrur. Dan di antara syarat atau ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan haji mabrur adalah melaksanakan yang wajib dan yang sunnah serta dilakukan dengan penuh keikhlasan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini berkenaan dengan haji ifrad atau haji qiran. Adapun haji tamattu kan haji tamattu ini umroh dulu kemudian haji. Di mana di umroh ini juga ada tahliknya, ada ihlalnya. Nah, kalau di haji tamattu maka ketika ihlal di dalam umroh maka tidak usah digundul, tapi dipendekkan. Kenapa? Karena setelah melakukan rangkaian haji, manasik haji juga nanti akan digundul. Makanya ketika umroh jangan dibotak dulu, cukup dipendekkan, nanti tahliknya itu di hajinya. Adapun orang yang umroh saja, maka itu disunnahkan dan afdalnya adalah dibotak atau digundul. Ini khusus bagi jamaah laki-laki. Adapun perempuan itu hanya dipotong sedikit, ya, dipotong rambutnya sedikit. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun sunnah Nabi, jika diamalkan dan diniatkan untuk mengikuti sunnahnya, maka itu bermanfaat dan bisa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.